Bab ke-20. Amel masih terbaring di atas berangka rumah sakit. Tubuhnya semakin lama semakin lemah saja, meski cuci darah rutin ia lakukan. Buktinya selama beberapa bulan terakhir rumah sakit menjadi rumahnya. Bukannya ia tidak tahu mengenai kondisi tubuhnya, meski keluarganya mengatakan baik-baik saja. Ini adalah tahun keempat sejak ia divonis dengan penyakit yang menuntutnya menunggu belas kasihan orang untuk memberikannya salah satu organ yang dapat menopang hidup itu. Gadis malang itu baru akan menutup mata ketika pintu kamarnya terbuka menunjukkan bahwa seseorang sudah masuk. Namun, apa yang ia lakukan adalah menutup mata berpura-pura tidur. Matanya pasti merah dan jika itu kakaknya, laki-laki itu akan tahu bahwa ia menangis. Tidak, dia tidak ingin membuat Nanta bertambah sedih. Hanya ada suara kaki yang mendekat ke berankarnya. Lama tak ada suara, hingga sebuah kecupan mendarat di keningnya dan itu bukan Nanta. Ia sangat tahu bagaimana kakaknya dan wangi parfumnya. Perlahan ia membuka matanya kembali dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang gadis dengan gamis hijau berdiri di sampingnya. Ia tak bisa menebak sorot mata yang mengarah kepadanya. Ketakutan tiba-tiba melingkupinya. Siapa kamu? Tanya Amel berusaha bangun dari tempatnya berbaring. Tak ada jawaban apapun dari gadis yang masih menatapnya itu. Gadis itu menggerakkan kedua tangannya. Amel mengeringkan keningnya mencoba mencerna apa yang dimaksudkan oleh gadis bisu di depannya ini. Kenapa bisa sakit? Itulah kira-kira yang bisa ia tangkap dari gerakan tangan yang fasih itu. Seakan meresapi keberadaan satu sama lain, keduanya terpaut pandangan. Jujur saja Amel tidak asing dengan gadis tersebut. Namun ia tak tahu di mana ia melihat gadis bisu itu. Sementara gadis itu kembali terdiam setelah mengajukan pertanyaan yang tak Amel yakini apakah itu benar-benar pertanyaan seperti yang ia duga atau bukan. Dulu ia bisa bahasa isyarat, namun itu belasan tahun lalu dan sekarang ingatannya samar-samar. Amel sudah tak punya tenaga untuk bangun. Meski sejak tadi ia berusaha bagian dari perutnya sangat nyeri, begitu pula dengan seluruh persendiannya, seperti remuk rasanya. Ia sangat tahu penyebabnya apa. Gadis itu membantunya memperbaiki selimut yang menutupi sebagian besar tubuhnya. Walau masih dalam keheranan, Amel tak menanyakan apapun lagi. Kenapa tiba-tiba hatinya merasa sedih melihat perempuan dengan jilbab panjang dan nada dengan gamis yang ia kenakan? Kenapa ia seperti merasakan sakit pada hatinya ketika tatapan itu bertemu dengan matanya? Gadis itu kemudian berbalik, hendak meninggalkan ruangan tersebut sebelum gumaman tertangkap oleh indera pendengarannya. Dua suku kata itu keluar tanpa perintah dari sang pemilik suara. Gadis itu berbalik, lalu menatap dengan senyum hangat dan penuh kerinduan sekaligus kesakitan di sana. Jantung Amel seolah berhenti berpacu. Dadanya tiba-tiba sesak. Itu adiknya. Adisti Kurnia. Ia masih ingat nama itu. Dan selama ini, ia diam-diam mencari jejak sang adik. Namun sejak ia divonis gagal ginjal, ia tidak bisa lagi mencarinya lagi. Adiknya tumbuh dengan sehat dan cantik. Tapi benarkah itu adiknya? Dia sangat yakin itu adiknya. Ia ingat senyuman tulus itu. Ia sekarang ingat tatapan sayang itu. Ia sekarang ingat tatapan sakit adiknya ketika ia dengan tega menyebut adiknya adalah anak seorang pembantu. Entah kekuatan dari mana. Ketika pintu itu sudah tertutup, Amel bangkit bahkan jarum infus yang menancap di punggung tangannya ikut terlepas. Meski darah menetes dari tangan putih pucat itu, tapi untuk sesaat Amel tidak merasakan apapun. Namun sejurus kemudian, tubuhnya linglung ke lantai hingga tak sadarkan diri. Adisti berjalan cepat menuju kamarnya, akan tetapi tanpa sadar dia menabrak sesuatu. Ia terpaku sejenak dengan air mata yang masih mengalir. Pandangannya langsung ia tundukkan. Tangannya tiba-tiba gemetar dan kakinya seolah terpaku kuat di tempat tersebut. Kenapa berat sekali ketika ia ingin melangkah? Oh, ini yang dimaksud berlibur oleh orang tuamu. Pertanyaan sarkas dari mantan bosnya tersebut mengejutkan Adisti. Adisti tak menjawab apa-apa. Ia memilih acuh tak acuh. Bisakah ia meminta waktu sendiri sekarang? Ia sedang tak ingin diganggu. Detik selanjutnya, Adisti segera pergi. Namun cekalan di lengannya membuat langkahnya kembali terhenti. Ia yang sangat terkejut berbalik dan mendaratkan satu tamparan pada pipi orang yang dengan berani menyentuhnya. Bukan hanya Rihan yang terkejut karena mendapat serangan tiba-tiba.
namun juga gadis yang dengan berani melayangkan pukulan itu. Amarah kini menguasai Rihan. "Berani kamu menamparku?" desis Rihan penuh amarah. "Kamu itu hanya gadis bisu tidak tahu diuntung," ujarnya sedikit berteriak. Gema suara di lorong itu mengundang sejumlah orang, baik yang memakai baju pasien ataupun tidak. Mereka menatap ke arah dua orang di sana. Adisti sadar sekelilingnya dan ini adalah hal paling ia benci dalam hidupnya. Mendapat perhatian dari banyak orang dengan melemparkan tatapan mencemooh. Ingin rasanya ia tenggelam saja ke dasar bumi. Kepalanya sudah sangat berat. Rihan yang menyadari teriakannya memejamkan mata sejenak dan amat sangat menutupi kebodohan yang ia lakukan beberapa menit yang lalu. Ia sudah meneriaki gadis di depannya ini dan menyebut kekurangannya yang ia miliki. Wajah Adisti pias, namun gadis itu sekilas menatap wajah rasa bersalah Rihan kemudian mengalihkan pandangannya ke arah lain. "Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bermaksud menampar Anda. Aku hanya refleks dan terkejut ketika seseorang tiba-tiba menarik lenganku. Terlebih kita adalah dua orang bukan mahram. Anda laki-laki dan aku perempuan." Adisti menjelaskan dengan menggunakan tangannya. "Baiklah, pertunjukan usai ya, Pak, Bu." Di sana Dr. Reza membubarkan mereka. Bisikan-bisikan kecil sesama mereka dapat dilihat oleh Adisti dari lirikan mengejek mereka. Dr. Reza mendekati Adisti dan Rihan. "Maaf, Han. Dia ini salah satu pasien yang sedikit bermasalah dengan mentalnya." Adisti langsung melihat Dr. Reza dengan tatapan horornya. "Dok, pasien atas nama Amel tidak sadarkan diri." Suasana menjadi lebih tegang ketika mendengar seorang perawat berujar tak jauh dari mereka. Tanpa pikir panjang, Dr. Reza langsung mengambil langkah 1000, pun dengan Rihan yang juga mengikuti Reza dari belakang. Sedangkan Adisti hanya melihat kedua orang tadi dengan tatapan tak terbaca. Pada akhirnya, atensi mereka hanya akan kepadamu. Lirih Adisti dalam hati. Ia berbalik ke arah yang berlawanan. Benar ia menuju kamarnya. Namun gadis itu tidak sadar jika di sana seseorang menghentikan langkahnya, berbalik melihatnya yang perlahan menghilang di balik lorong. Ia tidak suka jika gadis itu berjalan membungkuk seperti itu. Ia tidak suka air mata gadis itu. Ia ingin gadis itu tetap menjawabnya, penuh semangat dan menundukkan seperti biasa. Hatinya nyeri mengingat bagaimana ia berkata kasar dan membentak Adisti. Mereka mungkin jarang berinteraksi di luar kantor, namun tak pernah sekalipun ia melihat gadis itu dengan wajah kecewa dan pria seperti tadi. Apalagi tadi ia dengan lantang menyebutkan kekurangan gadis itu. Sungguh baru kali ini ia benar-benar hilang kendali. Kenapa gadis itu mengganggu pikirannya? Setelah tadi memeriksa keadaan Amel dan memastikan kondisi gadis itu baik-baik saja, Dr. Reza kembali menjambani kamar Adisti. Kali ini lampu ruangan itu telah dihidupkan, dan tanpa permisi ia membuka pintu itu. Ia mendapati gadis itu tengah bersimpu dengan mukenahnya. Bahunya terguncang pelan karena tangis tak bersuaranya. Adisti tak menyadari kehadiran seseorang di sana. Sebelum ia menyambangi ruangan gadis itu, laki-laki yang kini berdiri dengan paper bag di tangannya menyempatkan diri untuk membeli beberapa makanan. Tak sadar ia mengeluarkan air mata. Sungguh tiba-tiba hati dan egonya tersentil. Lihatlah di sana. Adisti gadis yang memiliki keterbatasan itu bersimpu di atas sajadah dengan berurai air mata. Reza tidak tahu apa yang sedang diminta Adisti. Namun apapun itu, ia sungguh merasa seperti debu, berlumuran dosa. Betapa sombongnya ia selama ini yang menghabiskan waktunya dengan kerja dan kerja, melupakan kewajibannya sebagai makhluk yang hanya numpang bernafas di bumi ini. Bukannya ia tidak sadar selama ini ada yang kurang terhadap apa yang ia lakukan meski ia menyelesaikan operasi besar sekalipun. Inikah penyebabnya? Sepertinya ia membutuhkan waktu untuk merenung. Lagi pula, ia tak ingin mengganggu kekusyukan Adisti. Sungguh ia merasa malu, teramat sangat malu. Bab ke-21. Seringkali kita mengambil keputusan yang baik menurut sudut pandang kita dengan harapan itu tidak akan melukai orang lain. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Keputusan tersebut justru membuat mereka lebih terluka. Sekiranya itulah yang terjadi pada Adisti. Hingga kemudian, ia kembali memutuskan untuk menghubungi kedua orang tuanya dan memberitahu perihal keberadaan dan keadaannya kini. Benar, subuh tadi ia sudah menghubungi Fatimah dan Soli. Namun ia tak pernah menyebutkan siapa penerima organ tubuhnya tersebut, kecuali ia hanya bilang keluarganya.
Disinilah mereka sekarang, dalam ruangan Adisti. Adisti duduk bersimpu di depan orang tuanya dengan berurai air mata. Sungguh ia menyesal. Ia pun tersakiti dengan keputusan yang ia buat sendiri dan makin sakit ketika ia membayangkan dia sendiri berada di posisi kedua orang tuanya kini. Fatimah mengangkat bahu anaknya dan memeluknya erat. Walaupun sempat kecewa, tapi apa yang dilakukan anaknya tentu saja dengan pertimbangan yang berat. Sorik yang semulanya diam, lalu bergerak memeluk dua orang yang menjadi harta paling berharga dalam hidupnya sekarang. Suara ketukan pintu menyala suasana haru yang terjadi. Dokter Aminah berdiri tak enak hati di ambang pintu. Ia tak tahu jika di dalam sana ada orang lain, apalagi ia bisa merasakan suasana sendu yang sedang terjadi. Tak lama, Dokter Reza berdiri di belakang Dokter Aminah. Dokter, maaf. Sedang apa di sini? Tanya Dokter Reza. Aku hanya ingin memeriksa keadaan Adisti. Jawabnya. Reza mengerutkan keningnya, pertanda ia sedang membutuhkan penjelasan lebih. Memangnya kapan mereka kenal? Dokter yang bertanggung jawab terhadap keadaan gadis itu adalah dirinya, bukan malah dokter di depannya sekarang ini. Oh iya, Adisti itu temannya Dokter Farhan yang dulu sempat koas bersama dokter. Aku diminta untuk melihat kondisinya. Jelas Aminah sambil mengingatkan tentang Farhan. Reza terlihat berpikir sejenak, kemudian ia mengingat sesuatu. Ia ingat Farhan adalah teman ke kamarnya waktu koas dulu. Farhan termasuk laki-laki paling banyak dinilai karena kepintaran dan keramahannya. Ia kemudian mengganggu. Namun kabar terakhir yang ia terima dari laki-laki itu adalah bahwa ia sekarang beralih profesi dari dokter bedah menjadi psikolog. Keduanya pamit dari ruangan Adisti. Mereka ingin memberi waktu untuk keluarga tersebut. Namun, Reza juga penasaran apakah itu benar-benar keluarga Adisti atau bukan. Tapi hal itu, nanti sajalah ia akan menanyakan. Kamu tahu apa yang terjadi pada anak itu? Anak itu yang dimaksud Reza adalah Adisti. Tidak, Farhan hanya meminta sesekali melihatnya. Tapi, dia sakit apa, Dok? Reza hanya mengangkat bahu. Aku duluan, Dokter Aminah. Aku harus lihat beberapa pasien yang kait. Pamit Reza. Baik, Dok. Aminah tak berani protes karena jawaban yang ia dapat menggantung begitu saja. Reza baik. Aminah aku itu. Namun tetap saja, laki-laki itu kadang dingin. Kelopak mata Amel bergerak pertanda sang empunya sudah sadar. Sementara itu, Nanta tertidur dengan posisi duduk dan kepalanya berada di sisi berangkat. Laki-laki itu terkesiap dari tidurnya karena seseorang mengelus kepalanya. Ia begitu cemas melihat kondisi adiknya. Bagaimana tidak, sejak semalam adiknya itu tak sadarkan diri di atas lantai dengan posisi infus seperti dilepas paksa. Kamu sudah sadar, sayang. Kakak panggil dokter dulu ya, katanya. Meski ia dokter, tetap saja ia tidak bisa memeriksa adiknya. Amel menahan tangan Nanta menyuruhnya mendekatkan telinganya. Air. Suara Amel begitu lemah dan parau. Segera Nanta mengambilkan segelas air dan sedotannya. Posisi Amel tak memungkinkan gadis itu untuk meneguk langsung dari gelas. Kemudian ia menyuruh Nanta mendekatkan telinganya lagi yang dituruti oleh laki-laki itu. This time. Nanta yang mendengar bisikan dari adiknya seketika memelototkan matanya. Kenapa adiknya tiba-tiba membahas Adisti? Adik mereka. Kamu tenang aja. Kakak janji bakalan cari dia. Amel menggeleng. Dia. Tumbuh. Menjadi gadis yang cantik. Ucap Amel terbata-bata. Setitik air mata jatuh di sudut matanya. Nanta masih belum mengerti menganggap adiknya ini berhalusinasi. Namun ia tetap menanggapi adiknya itu dengan senyuman maklum. Amel tak lagi bicara. Ia tahu Nanta tak akan mempercayainya. Beberapa saat kemudian keheningan terpecahkan oleh kedatangan Dokter Reza. Bagaimana keadaan kamu, Mel? Tanya Dokter Reza sambil mengecek keadaan Amel. Amel hanya mengangkat bahu sebagai jawaban. Jadi bisa kamu ceritakan kenapa kamu bisa pingsan? Padahal sebelumnya keadaanmu cukup stabil. Aku ingin sendiri. Bisa tolong tinggalkan aku? Ucap Amel pelan. Ia tak bermaksud mengusir Dokter Reza dan kakaknya dari sana. Hanya saja ia benar-benar ingin sendiri. Kedua laki-laki itu paham dan segera keluar dari ruangan Amel.
Dokter Reza menepuk bahu Nanta sebagai bentuk dukungan. Amel termenung sejenak. Kemudian ia mempertanyakan lagi hal yang dialaminya sebelum pingsan. Apakah benar orang itu Adisti, adiknya? Atau itu semua hanya halusinasinya saja? Tapi semuanya begitu jelas. Ia begitu mengenali sorot mata itu. Sorot mata terluka, sama seperti dulu ketika ia menyakitinya dulu. Amel masih mengingat ketika ia memberikan Adisti seekor kucing. Ia berbohong ketika mengatakan kucing itu sebagai hadiah darinya untuk adiknya. Padahal sebenarnya kucing itu adalah hadiah dari temannya. Namun ia sangat tidak menyukai hewan itu. Ia membuang Mochi ketika adiknya dibawa pergi oleh ayah mereka entah kemana dan tak kembali lagi. Tidak. Ia tak sepolos itu untuk melihat kejanggalan antara keluarganya dan Adisti. Hanya saja Amel saat itu tidak ingin kasih sayang orang tua berkurang kepadanya, hingga ia membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Alasan ia mencari kembali adiknya, itu karena selama ini ia selalu dihantui oleh mimpi-mimpi seorang anak kecil yang menangis di tengah gelapnya malam. Dan itu adalah adiknya. Ia melihat bagaimana anak kecil itu mengulurkan tangan berharap ia menariknya. Namun tubuh adiknya semakin menjauh seolah ada sesuatu yang menarik tubuh mungil itu dari belakang. Tak jarang pula ia bermimpi melihat adiknya dipukul dan disiksa oleh orang yang tak ia kenal sama sekali sampai ia melihat bagaimana luka di tubuh adiknya. Tak jauh berbeda dari Amel, kakaknya Nanta juga mengalami mimpi yang sama. Tuhan, apa yang sudah ia lakukan? Amel menangis sejadi-jadinya. Reza melihat Nanta akhir-akhir ini selalu melamun, rekan kerjanya tersebut murung. Ia tahu salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan Nanta akan si pendonor untuk adiknya. Ia sangat tahu bagaimana Nanta tak ingin menyimpan hutang, meski dalam hal ini laki-laki tersebut tidaklah mampu untuk menebusnya. Gue udah atur ulang jadwal buat operasi Amel. Kondisi yang tiba-tiba drop tidak memungkinkan untuk melanjutkan operasi saat ini. Kapan? Hanya satu kata tanya itu yang keluar dari mulut Nanta. Minggu depan. Apa itu tidak terlalu lama? Kita lihat sampai keadaan Amel stabil. Nanta mengganggu. Ia kembali memakai Snelly yang sebelumnya ia lepas dan ia sampaikan di gantungan yang sudah disediakan dalam ruangannya. Lo mau kemana? Tanya Reza. Ngecek pasien gue. Jawab laki-laki tersebut meninggalkan Reza yang memilih untuk melihat beberapa laporan pasiennya. Bab ke-22. Tak sengaja Nanta melihat Rihan seolah mencari sesuatu. Rihan terlihat kembali seperti menanyakan petugas yang berjaga tentang sesuatu yang tak bisa ia dengar. Menemui laki-laki itu adalah satu cara untuk bisa mengobati rasa penasarannya. Lagi pula, bukankah seharusnya Rihan datang ke rumah sakit untuk menemuinya atau ibunya? Setelah selesai memeriksa pasiennya, dia selalu menghampiri Rihan yang masih berdiri berkacak pinggang melihat ke kiri dan ke kanan. Lo cari siapa? Tanya Nanta. Kaget, Rihan memegang dadanya. Gue nyari Adisti. Adisti anak buah lo. Rihan mengangguk. Nanta melihat ke sekitarnya memastikan bahwa ia sekarang di rumah sakit atau Rihan yang salah tempat. Lo nggak salah. Ini rumah sakit jika lo lupa. Heran dengan jawaban Rihan. Bagaimana Rihan bisa mencari anak buahnya di rumah sakit? Kecuali anak buahnya tersebut memang benar-benar sakit. Kemarin gue ketemu dia di sini. Lo sampai repot-repot cari dia. Kenapa emangnya? Kayak bos kurang kerjaan aja lo. Raihan sudah terbiasa dengan kata-kata tajam milik Nanta. Laki-laki itu bahkan mengatakannya tanpa raut wajah bercanda. Dia tiba-tiba mengundurkan diri. Ucap Raihan dan berhasil menghentikan langkah Nanta. Kenapa? Akhirnya Nanta kepo. Kalau gue tahu gue gak akan cari dia. By the way, gimana keadaan Amel? Operasinya diundur. Karena seperti yang lo tahu, keadaannya kemarin sempat drop. Raihan mengangguk mengerti. Ia mungkin akan melihat Amel nanti setelah pikirannya sedikit tenang. Ia tidak ingin membawa aura negatif untuk bertemu gadis itu. Namun, ia memperhatikan sekeliling yang nampak meliriknya. Ia mengerutkan kening heran kenapa orang-orang seakan memperhatikannya. Beberapa detik kemudian otaknya memproses apa yang ada dan menemukan petunjuk bahwa kejadian ia bertemu Adisti adalah di tempat ini. 3 laki-laki sedang duduk di kafe seberang rumah sakit. Siapa lagi kalau bukan Rihan, Nanta, dan Reza. Ketiganya berhasil menyita perhatian beberapa pengunjung, karena pesona mereka tak bisa dibohongi lagi.
Gadis mana yang tak ingin bergabung dengan mereka? Mungkin tak ada. Asyik mengobrol, Nanta melihat rekan kerjanya. Aminah ikut mengantri di barisan antrian. Mungkin perempuan itu sedang membeli beberapa minuman. Aminah, di umurnya yang hampir menginjak kepala 3, belum juga melepaskan status lajangnya. Tidak sedikit dokter baik yang masih koas maupun sudah lama yang mengejarnya. Hanya saja perempuan tersebut tak pernah menanggapi. Jawabannya selalu sama, aku sedang menunggu seseorang, selalu begitu jawaban yang diberikan setiap kali ada yang menyatakan maksud dan tujuan. Tentu saja mereka akan mundur teratur. Aminah, seru Nanta. Ia cukup mengenal Aminah sebagai perempuan baik-baik dan tak banyak tingkah. Pembawaan yang ramah dan gampang bergaul karena bahasa kerennya friendly. Merasa namanya dipanggil, Aminah memutar kepalanya ke kanan dan ke kiri mencari sumber suara. Sampai pada salah satu sudut. Di sana Nanta melambaikan tangan ke arahnya. Aminah cukup heran. Nanta bukan orang yang mudah dekat dengan orang lain. Mungkin di rumah sakit, laki-laki itu hanya tahu nama dan orangnya saja untuk rekan-rekannya. Selebihnya jarang sekali ada komunikasi di luar pekerjaan. Itu info yang ia dapat dari para perawat dan juga dokter. Sedangkan dengannya, mereka tak terlalu saling mengenal. Beberapa kali mungkin mereka tidak sengaja berpapasan dan kebanyakan pertemuan mereka adalah di seminar-seminar yang diisi oleh keduanya yang membuat mereka kadang kala mengobrol basa-basi. Jadi, untuk dipanggil di depan umum seperti tadi, Aminah sedikit heran. Setelah mengambil minumannya, baru perempuan tersebut menyambangi si pemanggil. Assalamualaikum, Dok. Sapanya ramah. Waalaikumsalam. Jawab ketiganya dengan kompak. Reza acuh tak acuh seperti biasanya. Oh iya, kenalin ini Rihan. Tunjuknya kepada Rihan. Han, ini Aminah, salah satu dokter umum di rumah sakit ini. Aminah langsung menangkupkan tangan di depan dada. Halo Pak Rihan. Halo Dokter Aminah. Balas Rihan. Aminah saja Pak. Kalau begitu, Rihan saja juga. Keduanya tertawa ringan. Nanta pun demikian. Duduk, tawa Nanta. Nanti saja, Dok. Saya harus segera kembali. Saya bawa titipan pasien. Ia mengangkat 2 cup minuman. Lo sekarang ganti profesi jadi pesuruh? Tanya Reza dengan wajah sarkasnya. Tidak, Aminah sudah biasa dengan sikap Reza yang seperti ini. Ia justru tertawa jenaka. Tidak ada perasaan tersinggung atau apapun. Bukankah kita memang pelayan masyarakat ya? Dok, itu apa? Tanya Nanta tertarik dengan salah satu cup yang berisi cairan putih pekat. Susu almond, Dok. Buat Adisti. Mendengar satu nama itu, Raihan segera berbalik. Adisti? Tanyanya mendongak karena posisinya duduk dan Aminah berdiri. Iya, benar. Apa aku boleh ikut? Tanya Rihan. Aminah mengangkat alisnya. Aku atasannya dan sekarang sedang mencarinya. Aminah sempat menangkap pelototan dari Reza. Boleh, mari. Ajaknya. Aminah dan Rihan berjalan beriringan. Sesekali Aminah melempar tanya untuk sekedar mengisi keheningan. Sampai mereka di depan sebuah ruangan. Sebelum masuk, Aminah terlebih dahulu mengetuk pintu dan barulah ia membuka pintu. Di sana ada Adisti yang sedang duduk di sofa dengan sebuah laptop di pangkuannya. Menyadari kedatangan seseorang, Adisti yang tadi tak mendengar ketukan pintu karena sedang memakai headset dan fokus terhadap layar laptopnya mengangkat kepala. Ia melihat Aminah berdiri sambil mengangkat tangannya yang berisikan cup minuman yang ia titipkan sebelumnya. Bukan ia yang meminta untuk dibelikan, tapi Aminah menawarkannya karena perempuan itu yang akan ke kafe depan rumah sakit. Ah iya, Adisti melempar pandangan ke arah Rihan sekilas. Silakan duduk. Ia mempersilahkan kedua orang tersebut duduk di sofa di depannya. Aminah menyimpan satu cup susu almond pesanannya di depannya. Terima kasih, ucapnya dengan gerakan tangan. Lalu ia melihat Rihan. Ada apa Pak Bos? Tanyanya sambil tersenyum seolah tak pernah terjadi apapun. Padahal kemarin gadis itu jelas-jelas menunjukkan wajah kecewa dan terluka. Kamu sakit? Tanya Rihan. Adisti melihat Aminah sekilas. Ia menggaruk alisnya yang tak gatal. Lalu ia menggeleng kemudian mengangguk. Maksud saya tidak sakit. Tapi mungkin saya membutuhkan rumah sakit.
Jawabnya sekenanya. Ia sebenarnya bingung akan menjelaskan keadaannya bagaimana. Sepertinya kalian sedang butuh waktu berdua. Aku keluar dulu, ucap Aminah menyelah. Jangan. Tidak baik jika seorang perempuan berduaan saja dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Adisti mencegah Aminah agar tak pergi. Raihan mengangguk, menyetujui perkataan Adisti. Ya, walaupun sebenarnya ia ingin bicara empat mata saja dengan Adisti. Tapi mau bagaimana lagi? Tetap saja itu Adisti yang mengerti aturan agama. Untuk yang kemarin, saya minta maaf. Nampak jelas rasa bersalah dan penyesalan di wajah Raihan. Adisti tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Saya juga minta maaf. Jadi, boleh saya tahu, kenapa kamu tiba-tiba mengundurkan diri? Akhirnya pertanyaan itu terucap. Adisti meremas ujung jilbabnya dan memaksa sedikit senyumnya. Untuk alasan dia mengundurkan diri, ia belum mempersiapkan jawaban untuk itu. Adisti tak pernah menyangka jika bosnya ini akan datang dan mempertanyakan hal itu. Boleh saya jawab kalau saya sudah siap? Tanyanya. Raihan menatap Adisti dalam. Sebenarnya ia butuh jawaban itu sekarang. Tapi melihat Adisti, ia jeti mengurungkannya dan mengangguk. Tiba-tiba saja ponsel Dokter Aminah berbunyi, lalu ia menepi dari sana untuk mengangkat telepon dan menyisakan keheningan di sana. Disti, saya duluan ya, ada pasien yang harus diperiksa. Aminah hendak pamit. Raihan juga berdiri hendak pamit juga. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Dok. Terima kasih. Setelah Adisti mengucapkan terima kasih, Raihan dan Dokter Aminah keluar dari ruangan meninggalkan Adisti di sana yang melanjutkan kegiatannya tadi. Bab ke-23. Langit sedikit demi sedikit berubah warna. Dari gelap kemudian muncul semburat jingga di ufuk timur. Pertanda si Rajas yang mengganti peran si bintang-bintang untuk mengisi jadwalnya setiap hari pada waktu yang sudah ditentukan. Udara pagi yang berhembus sangat menyegarkan. Adisti berada di atap rumah sakit demi melihat sang fajar dan jauh di sana. Cantik. Satu kata itu mungkin tidak sepadan dengan aura keindahan yang terpancarkan dari atas sana. Ia dapat melihat dengan jelas view paling menarik dari rumah sakit. Ada keindahan fajar di sana. Saat ia mendekati pembatas besi, makin jelas saja pemandangan kota di pagi hari ini. Rumah-rumah berjajar dan teratur, lalu lalang kendaraan di jalanan terlihat dari ketinggian entah berapa ratus meter dari bawah sana. Gedung-gedung menjulang tinggi saling menyanyi kekokohan mereka. Seolah senyum terbit di bibir Adisti. Betapa indah ciptaan Tuhan mesti yang dititipkan melalui akal pikiran manusia sekalipun. Sedang apa di sini? Adisti lantas berbalik melihat asal suara. Reza tampil dengan kaos polo berlengan pendek pagi ini. Rambutnya klimis meninggalkan kesan fresh. Dokter ganteng banget pagi ini. Tapi sedang apa dokter di sini? Adisti tidak bohong saat memberikan pujian itu. Ia kemudian melihat kembali ke arah si mentari pagi yang beranjak naik. Ia membiarkan wajahnya diterpa cahaya keemasan itu. Kamu sedang merayu saya? Tanya Reza menatap curiga. Adisti tak terima dengan tuduhan yang baru saja Reza layangkan kepadanya. Buat apa aku menggoda laki-laki berumur seperti dokter? Tukasnya. Laki-laki berumur. Desis laki-laki itu merasa terhina. Dia tidak setua itu untuk disebut laki-laki berumur. Tidak sedikit pasien yang menatapnya dengan tatapan memuja. Begitupun dengan perawat-perawat wanita. Adisti mengganggu, lalu tertawa tanpa suara. Adisti menghirup udara dalam-dalam lalu membuangnya secara perlahan. Hal tersebut tak luput dari pandangan Reza yang berdiri di sampingnya. Sejak kapan kamu tidak bisa bicara? Adisti mengangkat bahu. Sejak lahir mungkin. Aku tidak ingat kapan aku pernah bisa bicara. Kamu tidak menyesal? Adisti melihat ke arah Reza. Menyesal untuk apa? Kenapa harus menyesal? Kini Reza yang berganti mengangkat bahu. Pernah suatu masa di mana aku harus berada di titik terendah. Aku sesekali mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa menjadikanku seperti ini? Tapi kemudian aku menyadari itu gak ada gunanya. Menyesali hal yang sudah menjadi ketetapannya. Mungkin ini cara Allah mencegahku dari dosa lisan. Tahu apa yang paling aku takuti? Itu adalah ketika aku dititipkan sesuatu tapi justru kugunakan untuk hal yang tak sepatutnya. Menggosip misalnya. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan manusia tidak. Setelah memberi
memberi jawaban cukup panjang. Adisti kembali menatap lurus ke depan melihat hamparan bangunan di bawah sana. Suasana menjadi hening. Adisti mempunyai pandangan yang luas. Tipikal perempuan bijak dan selalu tampil apa adanya. Reza cukup bangga dengan pemikiran Adisti yang sangat dewasa. Saat orang kerap menghakimi diri mereka sendiri, Adisti justru bangga dengan apa yang ia miliki. Tak pernah merasa malu hingga ia harus menghindar secara sosial. Pemikiran gadis itu terbuka, namun ada batas-batas yang juga harus ia jaga. Nanta berdehem pelan ketika melihat seseorang yang dikenalnya datang dari arah yang berlawanan. Ternyata sahabatnya tidak bohong tentang Adisti ada di rumah sakit tempatnya bekerja. Entah sudah berapa lama gadis itu di sini, namun ia baru bertemu hari ini. Ketika mereka berpapasan sengaja atau tidak, Adisti tak pernah menggubrisnya atau lebih tepatnya tidak menghiraukannya. Adisti, panggilnya memastikan ketika mereka saling terlewat beberapa langkah. Merasa namanya disebut, gadis itu pun berhenti dan membalikkan badan tubuh. Adisti menegang di tempat. Selalu seperti itu respon dari tubuhnya ketika ia bertemu dengan laki-laki itu. Mukanya Nanta tidak merasa aneh. Ia menyadari setiap kali bertemu dengan gadis yang berdiri beberapa langkah di depannya ini selalu terlihat menegang dan kadang terkejut. Gadis itu selalu menghindari menatapnya. Ia paham bahwa Adisti adalah gadis baik-baik yang tentu paham akan agama. Namun Nanta merasa cara gadis itu menghindarinya terlalu berlebihan. Rasanya ia tidak pernah berbuat salah kepada Adisti. Baru saja Nanta melangkah maju agar bisa mengobrol lebih dekat. Akan tetapi Adisti melakukan yang sebaliknya, gadis itu mundur selangkah. Nanta kembali maju dan Adisti mundur. Mata Adisti gamang ke segala arah, mencari celah keluar dari suasana yang membuatnya terperangkap. Ia sendiri tak bisa berbohong jika adanya nyeri di dalam dadanya ketika ia bertemu Nanta. Nanta berhasil menangkap lengan Adisti. Seketika tubuh gadis itu semakin menegang. Wajahnya memucat. Adisti meronta tanpa suara berusaha menarik lengannya dari genggaman itu. Kenapa kamu selalu bersikap seperti ini jika bertemu dengan saya? Protes Nanta penuh intimidasi dari mata elangnya. Adisti masih berusaha menarik lengannya sendiri, hingga akhirnya gadis itu terdiam cukup lama melihatnya dengan tatapan yang tak bisa Nanta terjemahkan. Kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Nanta. Jangan bilang kau bersikap seperti itu untuk menggoda saya. Saya tidak tertarik dengan gadis bisu sepertimu. Tiba-tiba, Raihan datang dengan emosi yang menggebu-gebu tanpa kedua orang itu sadari. Matanya memancarkan api kemarahan terhadap Nanta yang sejak tadi ia melihat laki-laki itu seakan memaksa Adisti. Nanta mencengkram tangan Adisti erat dan menghujam gadis yang akhir-akhir ini mengganggu pikirannya dengan tatapan tajam. Raihan menarik tangan Nanta kasar hingga lilitan jarinya di lengan Adisti terlepas. Ada ketakutan di wajah itu. Adisti melihat Raihan. Kepalanya sudah terlanjur pusing. Pikiran-pikiran negatif menyerang kepalanya tanpa permisi. Apa yang lo lakuin? Tanya Raihan penuh emosi. Raihan tidak sadar jika bentakan tersebut bukan hanya berdampak pada Nanta, tapi juga Adisti hingga hal tersebut memancing kerutan di dahi Adisti. Keningnya sudah bercucuran keringat. Ingatan masa lalu tentang bagaimana ia hendak menerima tindakan asusila yang setelahnya akan dijual memutar bagaikan film. Bagaimana teriakan orang itu meneriakinya dengan segala macam umpatan terasa sangat jelas. Kau jalan kecil. Teriakan itu tiba-tiba seperti menggema di telinganya. Adisti bersinggut ke tembok menatap gamang sekeliling, menutup kedua telinganya sambil meringis sakit tanpa ada yang bisa mendengar jeritan dari mulutnya yang enggan bersuara. Kau jalan kecil. Dasar anak bisu sialan. Kau merepotkan saja. Pantas saja kau dibuang. Tubuhnya semakin bergetar hebat. Sesekali tangannya bergantian memeluk tubuhnya sendiri. Sudah sangat lama tubuhnya tidak bereaksi seperti itu. Bukankah ia sudah memaafkan? Mantap menatapnya datar. Menganggap apa yang dilakukan oleh gadis di depannya ini sebagai akting belaka, seperti kebanyakan wanita yang berusaha menggodanya. Raihan menanggapinya kebalikan. Wajah pucat pasti itu ketakutan dan gemetar pada tubuh Adisti. Terlalu kentara untuk dianggap main-main semata. Ia hendak mendekati gadis itu, namun tubuh Adisti terlanjur meluruh tak sadarkan diri di lantai. Raihan panik luar biasa. Begitu pula dengan Nanta. Bahkan ketika ia menggendong tubuh itu masih terasa menegang dan gemetar. Raihan yang sudah tahu letak kamar gadis itu, segera membawanya dengan cepat.
Sedangkan Nanta memilih untuk pergi tak menghiraukan. Melawan hatinya untuk mengikuti, meski ia juga tak bisa berbohong bahwa ia khawatir. Tiba-tiba saja ia seperti kepikiran akan Amel. Akhirnya langkahnya berbalik mengikuti Rihan yang entah membawa kemana gadis itu. Rasa khawatirnya sama ketika Amel jatuh sakit. Ia bukan manusia bodoh yang tidak mampu menerjemahkan perasaannya sendiri. Apa yang sekarang ia rasakan bukanlah seperti ia melihat Adisti sebagai seorang gadis dalam artian ia menyukainya. Ia masih terpaku di depan ruangan gadis itu setelah ia mencarinya. Di sana sudah ada dokter Andina yang memeriksa gadis itu. Ia hanya melihat dari luar pintu. "Kamu apain dia sih, Nak?" tanya Andina kepada anak semata wayangnya. Andina melepas stetoskop dari lehernya, meletakkannya di atas meja. "Enggak tahu, Mah, tadi dia tiba-tiba pingsan." Kata Rihan berbohong. "Kamu enggak bentak dia lagi kan?" tanyanya menyipitkan mata, menatap anaknya antisipasi. "Enggak, Mah, waktu itu Rihan hilaf." Rihan sudah menceritakan kepada Andina bagaimana Rihan tak sengaja membentak. Bukan, lebih tepatnya meneriaki Adisti dengan kata yang tak sepantasnya. "Kamu sepertinya kebanyakan hilaf, Han. Lain kali kalau kamu tidak bisa mengendalikan diri, jangan temui. Mama gak tahu kenapa kamu akhir-akhir ini sering membuat asumsi sendiri dan itu bukan tipikal kamu. Apalagi dengan usiamu yang sekarang, seperti anak baru puber saja." Andina mengomel panjang lebar sesaat ketika mereka sampai di ruangannya. Ia tetap saja menyalahkan Rihan atas ketidaksadaran Adisti. Rihan terdiam. Ia membenarkan perkataan ibunya tersebut. Tapi itu hanya terjadi kepada Adisti. Entah mengapa ia terlalu posesif pada gadis itu. Ada yang biasanya kalem dan tenang berubah seperti sekarang ini. Ia sendiri juga merasa asing dengan dirinya sendiri. Adisti membuka kelopak matanya perlahan. Ia sedikit menggeliat tak nyaman karena otot-ototnya kaku titik Umi dan apinya ada di sana, menyambutnya dengan senyum cerah. Terakhir kali, ia mengingat dunianya menggelap ketika bersama Nanta dan Rehan, yang tiba-tiba datang dengan teriakannya yang tak benar-benar ia perhatikan apa isi teriakan itu dan ditujukan kepada siapa. Akan tetapi teriakan Rihan itu mampu memancing memori masa silam yang pernah ia tenggelamkan sampai ke dasar. Nyatanya itu terangkat kembali. Terlalu banyak ia mengalami hal-hal buruk yang memancing itu semua kembali. Adisti dalam diamnya menatap kedua orang tuanya tersebut. Kemudian bangkit dan merentangkan tangan ke arah Umi dan abinya meminta pelukan hangat. Tanpa pikir panjang, Fatimah memberikan apa yang diinginkan putrinya. Begitu juga dengan Sorik yang masih kaku dan mencoba sedikit demi sedikit melunak seperti layaknya seorang ayah. Keduanya mendapat telepon saat Adisti tiba-tiba tidak sadarkan diri. Padahal tak ada gejala penyakit pada tubuh itu. Namun ia tahu ada yang mengganggu pikiran anaknya. Ia sudah berjanji akan mencari tahu semua hal itu. Masa lalu Adisti dan segala macam yang membuat anak gadisnya menjadi seperti sekarang. Adisti melepas pelukannya kemudian menatap dengan senyum kepada Umi dan abinya. Senyum cerah yang tulus. Tidak tersirat jika gadis tersebut baru bangun dari pingsan beberapa jam yang lalu. Seolah semuanya tidak terjadi apa-apa. "Umi bawa makanan kesukaan kamu." Fatimah mengangkat rantang berisikan makanan di tangannya. Adisti semakin bersama semangat. Ia akan menikmati makanan itu dengan penuh sukacita. Bab ke-24. Seminggu yang dijadwalkan untuk operasi akan segera tiba. Keadaan Amel sudah stabil, pun dengan Adisti. Gadis itu sedang membaca buku ketika pintu kamarnya bergeser dan menampakkan seorang gadis di sana yang tersenyum sambil mengangkat parcel berisikan buah. Adisti menyungkingkan senyum cerianya seperti biasa. Tak banyak yang berubah dari Rima, mantan rekan kerjanya yang sudah berubah status menjadi sahabatnya entah sejak kapan. Setelah mengucapkan salam, Rima mendekati sofa, tempat Adisti tadi berbaring. Adisti bangkit dan memberi pelukan sambutan untuk Amel. "Kamu nggak pernah bilang kalau sakit. Sampai masuk rumah sakit kayak gini lagi," protes Rima. Ia sendiri baru mendapat kabar dari bosnya yang tiba-tiba bertanya tentang Adisti kemarin sebelum pulang kantor. Adisti hanya membalas dengan cengiran. Ia mempersilahkan Rima untuk duduk yang langsung dituruti oleh gadis itu. Rima menyimpan parcel itu di atas meja di depan mereka. "Jadi siapa yang memberitahumu?" tanya Adisti penasaran. Ia tidak merasa memberitahu siapapun kecuali kedua orang tuanya dan Rihan yang terlanjur tahu. "Bos,"
Dia nanya keadaan kamu kemarin. Lah aku yang ditanya malah bengong dan kaget. Nyesel aku tuh minta tolong ke kamu. Tak tahunya kamu jadi sakit gini. Wajah Rima benar-benar menunjukkan rasa bersalah. Enggak masalah. Aku baik-baik saja, justru senang. Karena aku benar-benar bosan di sini. Balas Adisti tak bohong. Ngomong-ngomong tentang bosnya, laki-laki itu tidak pernah lagi menunjukkan batang hidungnya di rumah sakit. Terakhir ketemu saat insiden tak mengenakan itu, yang berakhir dengan ia tak sadarkan diri. Efek masa lalu sama Risan itu ternyata. Adisti meringis pelan mengingat ia tak bisa mengendalikan diri. Kok melamun sih? Sebenarnya kamu sakit apa sih? Tanya Rima penasaran. Hanya ini kok. Jawab Adisti ambigu. Doain supaya aku cepat sembuh ya. Imbuhnya. Insya Allah. Pokoknya kamu harus sembuh. Disti. Dan kembali ke kantor lagi. Kantor sibuk akhir-akhir ini karena kasus penggelapan dana itu. Laporan yang kamu kirim benar-benar rinci. Aku udah nyerahin ke bos. Rima menghela nafas pelan mengingat ia akhir-akhir ini pulang terlambat terus akibat lembur. Untung saja bosnya pengertian. Menjamin asupan gizi anak buahnya. Kerja memang seperti itu. Istirahat dulu di sini, tidur juga boleh. Adisti menatap temannya tersebut mengibah. Wajah Rima benar-benar berantakan karena garis kelelahan dan mata pandanya yang terpampang jelas di sekitar mata. Rima menyandarkan punggungnya di sofa. Istirahat sepertinya bukan ide yang buruk. Buktinya sekarang ia sampai menjulurkan kaki dengan santainya di atas sofa seolah itu adalah rumahnya sendiri. Adisti memilih untuk fokus kembali pada buku yang dipegangnya. Membiarkan Rima beristirahat dalam artian sesungguhnya. Ia bersyukur di mata memerondongnya dengan pertanyaan tentang sakit apa ia sekarang. Kantor kayaknya bakalan dirombak. Adisti mengangkat alisnya. Apa tidak sayang jika kantor mereka dengan gedung yang masih kokoh tersebut dirombak? Maksudku timnya, terutama departemen keuangan. Karena dugaan bahwa ternyata orang di departemen kita terlibat sangat kuat mengingat lihainya cara main mereka. Dengan cepat Rima menambahkan. Akhirnya, ia bisa bercerita panjang lebar setelah sekian lama ia kembali sendiri di kantor walaupun kadang-kadang rekan-rekannya yang lain sering menegur dan menyapanya. Adisti mengangguk paham sekarang. Sangat wajar jika dilakukan perombakan kalau kata Rima. Perusahaan sebesar apapun jika job engagement sudah tidak ada lagi, maka itu tidak akan efektif lagi. Lagian percuma saja mempertahankan mereka yang tidak lagi layak untuk dipertahankan. Apalagi sampai merugikan perusahaan. Bukan hanya segi finansial yang mereka rugikan, namun juga dapat moral yang berakibat pada ketidakmampuan atasan mendidik pada bawahannya. Adisti selalu menyayangkan hal-hal seperti itu terjadi. Tidakkah mereka bersyukur dapat bekerja di perusahaan besar seperti itu, sedang mereka membalasnya dengan cara yang tidak baik? Aku kasihan banget lihat bos yang mondar-mandir. Kadang-kadang saat kami kembali ke kantor lagi, ia masih berkutat dengan segala macam berkas. Mbak Lida sampai pusing melihatnya. Rima masih berceloteh. Adisti tersenyum melihat Rima yang sangat bersemangat meluapkan isi hatinya. Rima itu sesungguhnya cerewet, tapi jika sudah berhadapan dengan orang-orang asing di sekitarnya, maka ia akan berubah menjadi cuek dan datar. Adisti selalu menatap ajaib sahabatnya ini. Moralitas organisasi seringkali jadi taruhan jika sudah terjadi demikian. Sangat disayangkan, karena ujungnya pasti atasan yang akan disalahkan. Belum lagi kepercayaan orang-orang atas yang cenderung mengabaikan alasan. Adisti menerawang dengan melihat langit-langit ruangannya. Rima yang mengerti dengan gerakan tangan Adisti mengganggu menyetujui pendapat sahabatnya tersebut. Aku masih bertanya-tanya kenapa mereka melakukan hal kotor semacam itu. Rima ikut menerawang. Karena uang itu sangat menggiurkan, penuh godaan dan bikin gelap mata. Orang yang berorientasi dunia cenderung seperti itu. Kembali lagi kepada sifat manusia yang serakah. Adisti kembali berucap dengan tangannya setelah mendapat perhatian dari Rima yang sedang tiduran di sofa seberang meja. Obrolan hangat mereka terhenti karena seseorang yang masuk ke ruangan tersebut. Dua orang parubaya yang tersenyum hangat kepada keduanya. Rima dengan gerakan spontan langsung berdiri, hingga membuat kepalanya kelinga seperkian detik karena gerakan tiba-tiba. Assalamualaikum. Wah, ada tamu ternyata. Ucap Fatimah mendekati putrinya kemudian mendaratkan kecupan hangat di dahi anaknya itu. Waalaikumsalam.
Jawab Rima semangat dan langsung menyalami tangan Fatimah dan Sorik bergantian. Saya Rima, Tante, Om, sahabatnya Adisti. Rima memperkenalkan diri tanpa diminta. Saya Fatimah, uminya Adisti. Dan ini Sorik suami saya, sekaligus abi Adisti. Fatimah menjelaskan. Rima mengangguk paham. Assalamualaikum, Rima. Sorik memberi salam perkenalan. Abi langsung ke kantor sebentar ya anak-anak. Adisti menyalami abinya lagi. Laki-laki itu mengelus kepala anaknya. Begitu pula dengan Rima. Abi pergi ya, Umi. Fatimah mencium punggung tangan suaminya yang dibalas dengan cium kening oleh Sorik. Rima melihat itu tergigit pelan. Karena kehidupan rumah tangga idaman seperti inilah yang ia inginkan di masa depan. Adisti yang melihat Rima kesemsem seperti itu melemparinya dengan buku yang cukup tebal yang tadi dibacanya. Syukurnya gadis itu tanggap, sehingga bisa menangkap buku tersebut sebelum mengenai wajahnya. Rima sudah pulang menjelang maghrib tadi. Bukan pulang sih, lebih tepatnya kembali ke kantor setelah setengah hari kerja ia memilih untuk mengistirahatkan diri di rumah sakit. Adisti sudah selesai dengan makanannya. Ia diminta untuk mulai berpuasa mulai jam 8 malam ini untuk kelancaran operasinya besok. Sudah berkali-kali ia mengulang istighfar karena dekat jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya. Uminya izin keluar sebentar tadi, entah kemana perginya dan sekarang belum kembali. Adisti tahu jika uminya akhir-akhir ini sering menangis. Ia sudah beberapa kali memberi pengertian. Kalaupun kemungkinan terburuk itu terjadi, itu bukan salah siapa-siapa, melainkan itu sudah menjadi kuasanya yang lebih berhak atas kehidupan manusia. Hidup dan mati sudah ditentukan. Operasi atau tidak, jika sudah saatnya kembali ke sisinya, maka tak akan ada yang bisa menghalangi. Meski kemarin-kemarin ia sempat takut, namun ia sudah pasrah. Mengikhlaskan merupakan satu-satunya jalan, bukan? Di tempat lain, Rima sudah duduk di meja kerjanya mempelajari beberapa berkas sebelum esok ia akan ikut bosnya untuk melakukan audit. Ia masih berandai jika Adisti masih di sini, pasti akan lebih baik karena setidaknya ia bisa mengobrol. Rima, kamu belum pulang? Tanya Lida. Pasalnya sejak siang tadi ia tidak melihat Rima. Belum, Mbak. Tadi habis jenguk teman di rumah sakit. Jawabnya. Bos panggil kamu. Segera ya, kata Lida meninggalkan gadis itu setelah mengatakan iya. Rima segera menuju ke ruangan bosnya yang selalu terbuka entah sejak kapan. Yang jelas sebelumnya ruangan itu jarang terbuka. Rima terhitung sangat jarang masuk ruangan ini, melainkan hanya sampai pada Lida di depan. Sebelum masuk tak lupa ia mengetuk pintu dan mengucap salam sebagai aturan perusahaan. Di dalam sana Rehan duduk di kursi kebesarannya dengan setumpuk berkas di depan laki-laki itu. Rehan sekilas mengangkat wajahnya untuk menjawab salam Rima. Kemudian ia kembali memeriksa laporan di depannya tersebut. Duduk, Rima. Pinta Rehan. Laki-laki itu pun sudah duduk di single sofa tak jauh dari Rima. Kamu yakin dengan laporan ini, Rima? Tanya Rehan memastikan sekali lagi. Yakin, Pak. Saya sudah minta tolong teman yang ada di cabang untuk diam-diam menyelidiki sesuai perintah Bapak. Dan ternyata memang ada kejanggalan terhadap angka-angka yang masuk. Saya sudah meminta rekapan tamu selama beberapa tahun terakhir. Jelas Rima panjang lebar sambil menyerahkan flash disk yang tadi ia simpan. Satu lagi. Rima menunduk ragu untuk melanjutkan atau tidak. Satu lagi. Itu suara Lida yang berhenti dari kegiatannya mengatur makanan di atas meja samping mereka. Sebenarnya, ngomong yang benar. Kami gak bakal makan, kamu tenang aja. Lida sudah beli makanan enak. Jadi kamu bukan pilihan yang tepat untuk makan malam kami. Gurau Rehan, laki-laki tersebut beranjak ke single sofa yang dekat dengan makanan yang sudah tersaji. Laki-laki itu mengambil kotak dengan nasi dan irisan rendang yang mengeluarkan bau khas dari rempah-rempah yang digunakan. Rima sangat paham dengan rendang tersebut. Sekali dua kali ia pernah mencicipi betapa enaknya menu favorit di restoran yang membuat kantongnya jebol. Selesaikan kalimatmu dan kamu boleh makan. Seru Rehan melihat Rima dengan air liur yang hampir menetes. Melihat makanannya sekarang, Rehan jadi teringat seseorang. Lain kali kalau Bapak datang jangan lupa bawa makanan, kalimat itu yang terlintas di otaknya hingga membuat sudut bibir laki-laki itu berkedut ingin tersenyum. Namun setelah kejadian ketika ia membawa tubuh tak sadarkan diri dan bergetar itu, tak pernah lagi ia menemui Adisti.
Selain karena ia yang disebutkan dengan masalah kantor, tapi juga karena ia takut kehilangan kendali lagi. Ia sudah bertanya kepada Nata tentang apa yang terjadi, dan laki-laki yang merupakan sahabatnya itu menjelaskan titik permasalahannya. Dan Nata juga minta maaf kepadanya dan mengatakan bahwa laki-laki itu penasaran kenapa gadis itu selalu tegang jika melihatnya. Reihan yang sudah tersulut emosi menghadiahkan sahabatnya tersebut bak mentah berbekas darah di sana. Sebenarnya Adisti yang membantu menyusun laporan. Ucap Rima adalah satu tarikan nafas. Reihan yang tadi akan menyuapkan lauk dan nasi ke dalam mulutnya menghentikan kegiatan tersebut karena tersedak makanan yang ditelannya. Sendok yang dipegangnya berhenti di udara. Lida pun melihat Rima dengan tatapan tak terbaca. Ia kemudian melihat Reihan yang masih meneguk air yang tadi disodorkan ke arahnya. "Kamu nggak tahu kalau dia sakit?" tanya Reihan akhirnya. Amel menggeleng. Dia nggak pernah bilang apa-apa. Rima menunduk merasa bersalah. Tapi bagaimanapun, dia termasuk pihak luar perusahaan. "Rima," kata Lida. "Siapa bilang?" Sambar Rihan cepat. "Bukannya dia udah ngajuin surat pengunduran diri?" Mau Lida mengernyitkan dahinya. Reihan mengangguk. "Tapi saya tidak menyetujui pengunduran dirinya." "Sudah, ayo makan dulu. Besok kita harus turun tangan sendiri sebelum tim audit pusat yang turun tangan."